Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo sobat ngopi Robusta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya Tia dalam podcast Ngopi Robusta. Ngobrol perkara ilmu rohani buat stamina hidup episode 17. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, bersama saya kali ini sudah hadir Ustadz Suratno. Matur suwun Ustadz hadirnya hari ini. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, sehat alhamdulillah. Baik. Terima kasih atas waktunya Ustadz sudah meluangkan waktunya di sela-sela waktu yang sangat padat nggih Ustadz nggih. Pada kali ini kita ada di sini untuk memperingati dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan membahas tentang misi Nabi, misi pembebasan. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi yang jatuh di bulan September ini, tema kali ini sangat beririsan juga dengan HUT Republik Indonesia yang ke-80 dan kebetulan kita mengangkat misi Nabi, misi pembebasan. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz terkait misi Nabi, misi pembebasan dengan korelasinya kita yang berdekatan juga dengan HUT RI yang ke-80. Terima kasih Mbak Tia dan Sobat Ngopi Robusta. Allah mengutus para nabi, para rasul untuk menyeru agar sebagai hamba Allah kembali mengingat bahwa Allah memiliki aturan, memiliki syariat, yang semua aturan itu tidak lain agar kita sebagai hambanya hidup dalam koridor yang mengarah kepada kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan dunia akhirat. Artinya kebebasan yang Allah berikan itu kebebasan yang bukan hanya di dunia, tapi skupnya menjangkau sampai hidup kita di akhirat selama-lamanya. Baik, lalu kebebasan ini Ustadz, kan kebebasan mencakup di kehidupan dunia dan akhirat nih Ustadz. Mungkin kalau kebebasan di dunia bisa dijelaskan Ustadz seperti apa contohnya, lalu kebebasan di akhirat seperti apa mungkin untuk podcast teman-teman Ngopi Robusta. Terima kasih. Kebebasan di dunia yang dimaksud sebagai bentuk kebebasan yang bertanggung jawab, artinya sekalipun kita hidup mendapatkan ruang waktu yang sangat luas, tetapi di dalamnya ada kebebasan yang terhubung secara vertikal kepada Allah. Artinya semua apa yang kita lakukan itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Juga kebebasan secara horizontal di hadapan manusia sebagai makhluk sosial. Artinya sejauh mana kita menjaga agar perbuatan itu tidak berefek merusak atau mendolimi orang lain. Nah, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini akan berangkai sampai kepada kebebasan tuntutan di akhirat. Jadi mungkin di dunia tidak ada keadilan, pembalasan dan lain sebagainya, tapi dalam tanggung jawab itu nanti akan berlanjut ke akhirat. Sehingga di akhirat sudah disiapkan adanya surga dan neraka sebagai konsekuensi atas apa yang kita lakukan selama hidup gitu. Nggih Ustadz. Lalu terkait kebebasan itu nggih Ustadz nggih. Tadi kan kalau kebebasan kita kan manusia diberikan kebebasan nggih. Dan semua pasti akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, lalu untuk kebebasan kita sebagai manusia Ustadz, apakah kita memiliki kebebasan untuk memilih jalan kita sendiri dalam protap kehidupan di dunia ini? Terima kasih pertanyaannya Mbak Tia. Jadi Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang sejak lahir
diberi ilham atau petunjuk untuk memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sejak lahir Allah sudah meletakkan kesempatan untuk memilih di antara dua jalan takwa dan jalan durhaka. Keduanya ada konsekuensi. Jalan takwa yang nanti akan mengarahkan bagaimana kita akan menempuh jalan kebaikan yang akan berlanjut kepada balasan yang membahagiakan di surga. Sementara jalan durhaka itu akan menjerumuskan kita ke arah kerusakan, ya, kesengsaraan sampai nanti berujung kepada neraka. Dua jalan ini sudah diberikan dalam kondisi merdeka tanpa ada paksaan. Padahal Allah kan maha kuasa untuk memaksa, tapi manusia diberi pilihan agar kelak tanggung jawab itu betul-betul kembali kepada pribadi-pribadi. Lalu ini Ustadz, sekarang kan dianggap kebebasan ya Ustadz nih, secara manusia itu bisa memilih dan bebas, tapi terjadi sedikit penyelewengan di dunia. Contohnya seperti sekarang ada pelegalan LGBT itu bagaimana nggih Ustadz nggih? Menurut pendapatnya Ustadz Ratno? Jadi konsep kebebasan di dalam Islam dan kebebasan yang diambil oleh budaya Barat itu berbeda. Kalau budaya Barat itu menganggap kebebasan itu lepas dari semua aturan, termasuk aturan agama. Sehingga mereka melakukan apapun yang dia maui sesuai selera nafsu. Ya, dalam konteks sosial rusak seperti itu, kemudian dalam konteks keluarga juga rusak, tidak ada ikatan resmi. Kemudian dalam konteks kehidupan yang sifatnya menjaga hak-hak orang lain juga mulai retak. Ya. Seperti sudah ada, bukan hanya LGBT Mbak Tia, jadi ada pernikahan sejenis. Masyarakat menuntut pemerintah untuk melegalkan. Pemerintah juga akhirnya mengadopsi apa selera masyarakat yang biasanya ada. Nah, seperti itu sebetulnya bukan kebebasan, tapi justru jalan kesesatan. Karena dia akan makin lama, akan makin menuju ke arah gelap. Nah, sementara Islam memberikan jaminan bahwa semua aturan di dalam Islam itu mengarah kepada kebahagiaan, keselamatan. Nah, maka isu-isu yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dalam nilai-nilai atau norma-norma kemanusiaan ini yang perlu disampaikan. Contoh yang paling mengenaskan di beberapa negara itu sudah sulit untuk didapati orang yang mempunyai dorongan berumah tangga. Padahal ada jaminan kalau nikah mendapat tunjangan, punya anak dapat tunjangan. Ya. Contoh seperti di Jepang itu Mbak Tia banyak fenomena rumah kosong karena sudah tidak ada generasinya penerusnya. Memang ini ya Ustadz semakin lama semakin kesini untuk pengartiannya misi pembebasan ini menjadi salah diartikan ya Ustadz. Jadi seperti menganggapnya adalah ini kebebasan saya, pilihan saya, nanti memang pertanggungjawaban saya, tapi akhirnya kok malah ini nggak Ustadz nggak mengarah ke opini publik. Jadi kayak sesuatu yang dilegalkan ngonten loh Ustadz. Itu menurut Ustadz gimana? Oleh karena itu diutuslah para nabi, para rasul. Artinya nabi dan rasul adalah duta dari Allah untuk memberikan pencerahan, bukan hanya dalam konteks teori atau konsep, tapi langsung praktek. Sehingga Rasulullah itu seorang nabi, tapi lebih mengedepankan kemanusiaannya. Seluruh aktivitas beliau terpotret dan
bisa ditiru hingga dijadikan uswatun hasanah. Bagaimana beliau makan, minum, berpakaian, tidur, semuanya terpotret menjadi gambaran yang nyata sebagai contoh yang mulia. Ketika tidak memperhatikan contoh, orang akan cenderung menuruti selera nafsu. Nah, ini yang banyak terjadi salah kaprah nggih Ustaz nggih. Salah kaprahnya yang Lalu selanjutnya misi pembebasan ini Ustadz kan berarti juga mengakui persamaan hak sesama manusia nggih. Lalu seperti sekarang kita ini kan sesama manusia dengan gender lah Ustadz nggih. Banyak pertanyaan bahwa wanita itu sekarang harus berani untuk berdemokrasi, harus berani untuk berbicara. Ini kan untuk membahas persamaan sesama hak manusia. Nah, kalau dari segi agama Islam, menurut Ustadz pripun tentang persamaan gender ini? Di masa jahiliyah wanita itu tidak dihargai. Bahkan kelahiran anak perempuan itu dianggap aib, sehingga banyak kisah bayi baru lahir dibunuh, dikubur hidup-hidup. Datanglah Rasulullah memuliakan wanita, bahkan surga di bawah telapak kaki ibu. Siapa yang punya 2 anak, mendidik sampai dewasa dan menikahkannya, dijamin surga. Jadi diangkat kemuliaan wanita setelah era jahiliyah yang sangat merendahkan. Kemudian datanglah masa modern yang menganggap aturan-aturan yang memberikan peluang amal baik dari wanita itu seolah-olah sebagai penghambat modernisasi. Nah, bahayanya ketika itu menjadi kampanye untuk keluar dari kodrat wanitanya, akhirnya seperti tadi Mbak Tia, nikah dianggap penghambat karir, anak dianggap merepotkan, sehingga tidak mau berumah tangga pun kontrak tidak punya anak, terlalu beresiko, sampai dalam hal seolah-olah harus punya posisi sama dengan laki-laki yang secara kodrat memang berbeda. Nah, ini yang harus dipahamkan, bahwa Allah memuliakan laki-laki dan perempuan dengan kodrat yang memang berbeda. Ada amanah, ada tanggung jawab yang berbeda, sehingga tidak bisa dicampur adukkan, yang nantinya akan membawa pola hubungan yang justru menimbulkan problem yang berat. Oke, Ustadz. Baik, lalu selanjutnya Ustadz, ini kan terkait dengan HUTRI, Ustadz. Kemarin baru saja kita merayakan Hari Kemerdekaan. Ternyata selang beberapa minggu kemudian kan banyak marak aksi demo. Hingga anarkis, hingga sampai mengambil, menjarah, ngoten Ustadz. Nah, bagaimana menurut Ustadz dari segi agama terkait awalnya sebetulnya hanya untuk demo, tapi ternyata berdemokrasi untuk kebebasan ini jadi disalahgunakan untuk sesuatu yang sebetulnya bisa diperbaiki, ngoten Ustadz nggih. Nah, itu menurut Ustadz pripun nggih Ustadz? Ada beberapa aspek yang perlu dijadikan evaluasi bersama. Yang pertama, pendidikan karakter pada bangsa kita masih dipertanyakan. Nilai-nilai yang dikenal oleh bangsa-bangsa, bahwa bangsa kita bangsa timur yang menjaga adat istiadat, budayanya lembut, ternyata dengan peristiwa itu dipertanyakan, ini hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Yang kedua, bahwa hak berpendapat, menyampaikan ide itu hak secara mendasar. Semuanya boleh menyampaikan pendapat, tapi tetap ada dalam koridor untuk tidak memberikan dampak negatif atau merusak. Yang ketiga juga perlu ini ada evaluasi secara sistem. Sistem pemerintahan kita ketika kan ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Ketika salah satu mengalami
deadlock terkait dengan kebijakan, mestinya elemen yang lain memberikan controlling. Nah ini pasti ada sesuatu yang belum ideal. Nah, walaupun ada kekecewaan, protes, Islam memberikan batasan tidak boleh melakukan koreksi tapi dengan jalan zalim. Penjarahan, pengrusakan fasilitas umum dan seterusnya itu bukan akhlak Islam. Boleh beda pendapat tapi ada koridor untuk tawasau bil haq, tawasau bisobr. Tetap dalam koridor menasihati dalam proses untuk menuju kepada yang hak, yang benar, dan dengan cara yang sabar. Dan itu yang perlu menjadi koreksi bersama. Menjadi koreksi bersama kita sebagai irisan masyarakat, Ustadz, sebagai orang yang selalu berdampingan dan orang yang saling membutuhkan antara masyarakat dengan pemerintah, Ustadz. Dari segi agama memang dijelaskan di agama bahwa perdamaian itu indah, Ustadz. Kalau kita menemukan seperti itu, Ustadz, di antara kerusuhan, apa yang harus kita sikapi di saat terjadi gonjang-ganjing seperti ini, Ustadz? Kan banyak dari media TikTok, bahwa media sosial yang lain itu mengangkat, atau kadang media itu membawa berita itu kadang yang belum tentu benar, Ustadz. Kita menyikapinya itu bagaimana, Ustadz? Kadang kamu ini harusnya kayak gini, kita ini harusnya kayak gini. Kita kan didorong. Nah, sebagai kita sesama umat Muslim, kita menyikapinya dengan baik itu seperti apa dengan menanggapi media-media sosial ini, Ustadz? Ya, kita berada di zaman yang informasi itu tanpa batas. Sehingga perlu bijak untuk melihat fenomena yang ada. Karena antara yang benar dan yang salah itu kan campur aduk. Nah, dalam situasi yang keruh itu lebih baik kita tenang dulu. Jangan reaktif, apalagi proaktif untuk memberikan statement yang makin mempersulit mana yang benar. Kalau ada peribahasa mulutmu harimaumu, ya sekarang jarimu harimaumu. Karena jejak digital itu sekarang ya akan tetap bisa dilacak. Sehingga jangan sampai menjadi penyesalan karena kita tidak menjaga secara bijak terkait dengan respon informasi yang berkembang. Lalu misi Nabi, misi pembebasan ini, Ustadz, dalam kehidupan sekarang dan pada saat kehidupan di zaman Rasulullah, apa yang bisa kita ambil atau apa yang bisa kita terapkan untuk nanti ke depannya pada masa Rasulullah seperti ini? Kalau sekarang kita bisa menerapkan, mungkin ada yang bisa dicontohkan, Ustadz, penerapannya. Ketika Fathul Mekah, ya penaklukan Mekah, Rasulullah memimpin 10.000 pasukan Muslim. Bayangannya warga masyarakat Quraisy itu ini pasti akan ada pembalasan besar-besaran. Karena masih terngiang bagaimana mereka diusir, dirampok hartanya, dibunuh keluarganya. Tetapi Rasulullah memerintahkan hari ini hari Yaumul Marhamah, hari kasih sayang. Tidak ada pembalasan, tidak ada balas dendam, semua dimaafkan, ada pemaafan massal, sehingga terketuklah hati masyarakat Quraisy saat itu, yang akhirnya mereka dengan sadar mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Patung-patung di sekitar Ka'bah yang jumlahnya lebih dari 360 itu, merekalah yang menghancurkan, bukan kaum muslimin. Begitu pula aturan-aturan yang sebelumnya mendegradasi akhlak, merendahkan derajat wanita, kesukaan untuk berperang dan seterusnya,
dirubah oleh Rasulullah menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang bersatu, yang memiliki dorongan untuk berbuat baik, bahkan bisa merangkai dari berbagai elemen yang berbeda agama. Begitu Rasulullah di Madinah, beliau mengumpulkan tokoh-tokoh dari Yahudi, Nasrani, kemudian dari kaum muslimin, dibuatkanlah Sulhul Madinah atau perjanjian Madinah, yang piagam Madinah itu sampai sekarang masih diakui para ahli hukum sebagai produk hukum yang belum ada tandingannya. Masya Allah. Jadi menyatukan dari berbagai elemen yang berbeda dalam zaman seperti itu, tapi pasal-pasal dalam piagam Madinah itu diakui sebagai produk hukum yang terbaik. Hingga saat ini, sampai Ustaz, saat ini. Berarti menjadi satu acuan, protap teguh yang memang secara tidak langsung juga di zaman jahiliyah seperti itu, di zaman saat ini juga masih berguna, karena memang kita seperti bukan kembali ke masa jahiliyah, tapi apa yang terjadi di masa lalu seperti sekarang terjadi kembali, Ustadz? Artinya sejarah itu akan mengulang dirinya sendiri walaupun beda konteksnya. Ustadz, Masya Allah. Sangat menarik sekali topik perbincangannya kali ini, Ustadz, tentang misi Nabi, misi pembebasan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, Ustadz. Mungkin bisa disampaikan sedikit nasihat ataupun kiat-kiat atau mungkin sedikit kata atau dua sepatah kata untuk sahabat Ngopi Robusta terkait memperingati Maulid Nabi, dan juga terkait dengan bagaimana kita menyikapi sebagai masyarakat yang berdemokratis dalam pembebasan ini. Terima kasih Mbak Tia dan Sobat Ngopi Robusta. Tentu kita rindu untuk bertemu kelak dengan Rasulullah. Walaupun selama hidup kita tidak pernah berjumpa, tidak pernah bermimpi, atau tidak pernah ziarah ke makam beliau. Tapi Rasulullah diberi fasilitas oleh Allah berupa Adzauk Al-Kausar, telaga Al-Kausar, yang beliau akan menemui umatnya. Harapan kita tidak menjadi umat yang al-abtar, yang terputus, tidak bertemu lagi di akhirat. Juga tidak menjadi umat yang aba, yang enggan untuk masuk surga dipimpin beliau. Nah, oleh karena itu salah satu kutipan yang perlu kita jadikan renungan, Mbak Tia dan Sobat Ngopi Robusta. Suatu hari malaikat Jibril memberikan wasiat kepada Rasulullah. Yang wasiat itu artinya juga bermanfaat untuk kita. Yang pertama, hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu pasti akan mati. Yang kedua, cintailah apa saja yang kamu sukai, tapi ingat kamu akan berpisah dengannya. Yang ketiga, berbuatlah sesukamu, tapi ingat kamu akan dibalas. Artinya hidup kita ini memang diberi ruang waktu yang sangat luas, sangat bebas. Tetapi semua ada pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia, tapi kelak akan bertanggung jawab di akhirat. Ya tentu kita menginginkan hidup kita hasanah, akhirat juga hasanah. Amin. Jadi di misi Nabi, misi pembebasan ini, marilah kita merasakan kebebasan itu karunia dari Allah yang memberikan ruang untuk kreasi, inovasi, agar kita menjadi manusia yang dalam konteks vertikal kita menjadi hamba Allah yang termulia dengan ketakwaan. Dalam segi horizontal, kehidupan sosial horizontal kita menjadi hamba yang terbaik dalam kemanfaatan. Itu Mbak Tia. Ustadz, matur suwun. Baik Sobat Ngopi Robusta, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga
apa yang dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi hikmah, mungkin bisa menjadi apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya, Tia, dan Pak Ustadz Suratno mengucapkan terima kasih kepada teman sobat Ngopi Robusta, ngobrol perkara ilmu rohani buat stamina hidup. Jangan lupa Sobat Ngopi Robusta untuk selalu like, subscribe, dan komen. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di komen di bawah ini. Nanti akan dijawab langsung oleh Pak Ustadz Ratno. Nggih, Ustadz, nggih. Nggih. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi